Hai Der, beberapa bulan terakhir ini kita sering mendengar kasus perselingkuhan yang menggemparkan, entah dari artis, influencer, ataupun orang biasa. Aku jadi ingat dulu di tempatku juga ada kejadian perselingkuhan yang menggemparkan sampai satu kampung. Kisah ini nyata dan penuh plot twist. Gini ceritanya. Aku punya dua teman dekat di kampung, namanya Udin dan juga Joko. Tentu nama-nama ini samaran. Udin ini anaknya Kiai, yang dimana dulunya aku sama Joko ngajinya di Ayahanda Udin ini. Dan kita punya tetangga pasangan suami istri yang namanya Mbak Ani dan juga Mas Heru. Suaminya Mbak Ani ini yaitu Mas Heru jadi TKI di Jepang, jadi nggak selalu ada di Indonesia. Walaupun gitu kita sering nongkrong di rumahnya Mbak Ani. Mbak Ani ini punya dua adik yaitu Mas Rizal dan Putri. Jadi kita ramean di situ. Setelah lulus SMA aku pindah ke kota ikut orang tuaku dan kuliah di sana. Jadi udah jarang pulang kampung dan jarang nongkrong sama mereka lagi. Singkat cerita aku udah lulus, udah skripsian, tinggal nunggu wisuda. Jadi waktu itu barengan dengan zaman-zaman COVID, jadi wisudanya ditunda. Karena gabut, aku memilih untuk pulang kampung. Nah, di sela-sela aku packing pakaian, aku di kamar itu denger ibuku teleponan sama temennya. Sayangnya di perbincangan itu yang aku denger cuma ada yang selingkuh di kampungku dan ketahuan. Udahlah, waktu itu aku nggak ngegubris lagi, lalu aku pulang kampung. Dan pas sampai kampung aku itu nggak langsung ke rumah, jadi main ke rumahnya Udin dulu. Soalnya seakrab itu emang sama Udin. Biasa temu kangen, bercanda segala macem. Dan aku inget tadi percakapan ibuku tentang perselingkuhan itu di kampung. Nah aku tanya tuh ke Udin, Din, aku dengar-dengar di kampung kita ada yang selingkuh. Siapa? Terus Udin cuma senyum-senyum kan, nggak jawab. Habis itu siapa? Ya kan aku jadi penasaran kan. Tambah penasaran aku cecer terus tuh si Udin. Akhirnya dia jawab tuh, Joko dan Mbak Ani. terus aku bilang, seriusan? Iya, demi Allah. Gitu kata Udin. Aku waktu itu ketawa, guling-guling, dan ada bengongnya. Saking nggak percayanya. Lalu ceritalah Udin semuanya. Kata si Udin awal ketahuannya itu ada jeritan di rumahnya Mbak Ani. Oh iya, rumah Mbak Ani ini baru. Kalau yang buat nongkrong kemarin-kemarin kan di rumah keluarganya Mbak Ani. Kalau yang ini rumahnya Mbak Ani sendiri, hasil kerjanya Mas Heru. Masih satu kampung, cuma beda lokasi. Salah satu yang dengar teriakan ini yaitu warga di belakang rumahnya Mbak Ani pas. Warga ini langsung ngajaklah kepala desa untuk ngecek ke rumahnya Mbak Ani. Awalnya nggak dibukain tuh, setelah dipaksa didobrak segala macam, akhirnya pintu itu kebuka dan ketemulah si Joko sama Mbak Ani berduaan. Karena waktu itu Mas Heru udah balik ke Jepang. Setelah diintegrasi lebih dalam, ternyata mereka ini ada hubungan terlarang dan lagi bertengkar. Jadi si Joko ini cemburu lantaran Mbak Ani ketahuan chat-chatan sama cowok lain dan dipukullah Mbak Ani, makanya dia jerit. Setelah ketahuan warga, Joko buru-buru nelfon Mas Heru untuk ngejelasin kalau ini semua hanya fitnah dan salah paham aja. Dan Joko juga ngedatengin kakaknya Udin, di mana kakaknya Udin ini juga guru ngaji kita dulu dan orang terpandang lah di kampung itu. Joko ke kakaknya Udin dengan maksud minta perlindungan karena dia nggak mau mati. Tahu sendiri kan, kalau menyangkut istri orang itu bahayanya minta ampun. Apalagi ini terkenal dengan daerah yang sangat terkenal keras soal harga diri. Tapi kakaknya Udin nggak mau. Beliau nggak mau ngelindungin orang yang salah. Ya udah, besoknya disidanglah mereka di rumah keluarganya Mbak Ani. Di situ udah ada saksi-saksi, polisi, kepala desa. Cuma keluarga besarnya Joko nggak hadir karena memang sebelumnya ternyata keluarga mereka ini memang tidak akur. Di sidang itu ditanyailah si Joko sama kepala desa. Udah ngapain aja katanya. Terus si Joko ini ngejawab nggak ngapa-ngapain. Dia masih belum ngaku juga. Setelah dipaksa-paksa, akhirnya dia ngaku cuma main atas saja katanya. Yaitu cuma maem permen kembar. Lalu warga yang ngegerebek tadi itu nyaut sambil bilang, "Gak mungkin di atas saja. Jujur kamu. Nanti aku pukul kalau kamu gak jujur. Orang aku sering
ngintip kamu begituan? Maksudnya begituan yaitu masukin goa yang di bawah. Ternyata warga ini udah tahu dari lama, cuma nunggu bukti dan momen yang pas. Plot twistnya dari sidang ini adalah ternyata si Joko dan Mbak Ani ini udah nikah sirih dari lama, malahan dari sebelum aku kuliah. Plot twistnya lagi ialah yaitu yang jadi penghulu ternyata si Udin ini, dengan mahar kalung dan uang 500.000 untuk 2 saksi. Tapi dilakuinnya di masjid mana gitu aku lupa. Waktu Udin cerita gini aku tanyakan, emang sah ya? Kan Mbak Ani belum cerai, dia kan masih ada suami. Lalu si Udin dengan konyolnya jawab, Ya nggak tahu, orang aku dulu masih bocah. Aku cuma nurut aja apa yang mereka katakan. dengar Udin jawab kayak gitu, aku jadi guling-guling lagi dan ketawa ngakak sambil bilang, Din, konyol sekali sih kamu. Si Udin malahan ikut ketawa juga karena ngerasa dirinya dulu emang konyol. Si Udin ini juga cerita kalau dia hampir diusir dari rumahnya sama kakaknya karena bikin malu keluarga. Lanjut di sidang. Di sidang ini kan sambil video callan sama Mas Heru juga yang di Jepang. Nah, anehnya ini Mas Heru ini tetap percaya sama si Joko walau semua orang udah ngejelasin dan ngasih bukti apa yang sudah terjadi. Malahan si Mas Heru ini nyalahin istrinya karena istrinya jadi wanita yang nggak bener. Nggak tahu ya hasutan atau ilmu apa yang dipakai sama Joko ini sampai-sampai Mas Heru nggak percaya dengan bukti-bukti dan omongan orang-orang. Tapi yang aku tahu Mas Heru ini memang orangnya deket banget sama Joko. Orangnya juga royal, misal Joko minta apapun itu pasti dikasih, minta HP, uang, dan lain-lain. Kalau ada musim apa gitu di kampung, misal ayam, motor, dan lain-lain, nanti Mas Heru ini transfer ke Mbak Ani minta dicariin ke Joko. Nah, nanti itu si Joko yang ngerawat atau yang make, saking percayanya sama si Joko. Jadi si Joko ini lebih banyak di rumahnya Mbak Ani daripada di rumahnya sendiri. Dan waktu itu warga-warga nggak ada yang curiga. Mbak Ani ini sering banget ngajak Joko dan Udin untuk makan-makan bareng atau beli sesuatu apa gitu. Mbak Ani ini hidupnya pokoknya enak banget, tinggal rebahan doang. Kalau minta sesuatu tinggal ditransfer sama Mas Heru. Jadi Udin ini tempat curhatan Joko dan juga Mbak Ani. Mbak Ani juga cerita ke Udin kalau dia pernah dipukul sama Joko pakai remote TV sampai lebam gara-gara ketahuan main atau DM-DM-an di Facebook sama cowok lain. Udin juga cerita kalau dia pernah ngeliat sendiri Mbak Ani itu ditampar sama si Joko gara-gara ya cemburu juga karena memang si Joko ini cemburuannya parah banget. Ya Udin nggak bisa ngapa-ngapain karena si Udin kan tahu mereka ini memang punya hubungan. Tapi walaupun Joko temperamennya parah kayak gitu dan juga main fisik, tetap aja si Mbak Ani ini mau sama Joko. Mbak Ani juga cerita si Joko ini bisa meredam amarahnya kalau udah dihisap bijinya. Nah, setauku kan Mbak Ani ini punya 2 anak yang umur 11 dan 7-an. Nah, aku tanyakan sama Udin, Din, kalau mereka lagi begituan, anaknya ini kemana? Katanya Udin yang pernah diceritain Joko, anaknya itu disuruh tidur di kamar lalu dikunciin. Terus aku bilang kan sama Udin, pantesan aku kalau sama Joko itu sering bilang, Enak ya Mbak Ani ini kalau digaya miring. kan aku nganggapnya bercanda hal-hal kayak gitu udah wajar sesama cowok kan. Ternyata selama ini Joko benar-benar ngelakuin itu, kampret. Intinya si Udin ini tahu seluk-beluk hubungan gelap mereka. Kalau si Joko VCS, si Udin ini selalu dikasih tahu oleh Joko. Begitupun kalau lagi tengkar, si Joko ini nangisnya nanti ke Udin. Begitupun sebaliknya, kalau Mbak Ani lagi tengkar sama Joko, lagi-lagi si Udin dibuat tempat curhatannya si Mbak Ani dan juga Joko.
Nah, Udin ini juga cerita kalau Joko itu udah nangis-nangis soal Mbak Ani. Si Udin ini udah sering banget nasehatin biar nyari cewek lain aja, di luar sana kan masih banyak. Tapi si Joko ini tetap nggak mau, karena kayaknya si Joko ini memang sudah cinta mati banget sama Mbak Ani. Dan yang paling membagongkan adalah Mbak Ani ini pernah dicium sama Joko di dapurnya Mbak Ani waktu ada Mas Heru. Jadi Mas Heru ada tamu di luar, dia lagi ngobrol-ngobrol sama tamunya, otomatis kan Mbak Ani ke dapur untuk bikin minuman dan si Joko ikutlah di sana. Dan tiba-tiba si Joko ini nyium pipinya Mbak Ani. Di situ ada Udin juga yang ngelihat langsung. Jadi suaminya Mbak Ani nerima tamu di ruang tamu, Mbak Aninya atau istrinya dicium orang lain di dapur. Kan kayak di film-film Jepang. Dan si Udin ini senyum-senyum kampret karena Udin udah tahu dan udah biasa melihat hubungan haram mereka. Jadi Udin ini benar-benar menyimpan rahasia besar Mbak Ani dan juga Joko. Kalau ke aku pribadi, si Joko ini cukup tertutup soal pacar. Yang aku tahu dulu dia sempat punya pacar sekampung juga. Cuma setelah aku tanya ke Joko, ternyata udah putus karena dirusak sama Mbak Ani. Joko boleh punya pacar sama Mbak Ani, cuma nggak boleh yang satu kampung. Katanya Mbak Ani ini nggak rela kalau ceweknya Joko ini satu kampung dengan mereka. Karena aku masih kaget dan nggak percaya, aku bilang tuh sama Udin, ternyata selama ini kalian punya rahasia sebesar ini ya. Kalau gitu nikahin aku sama pacarku dong, Din. Dia ketawa sambil bilang, Kampret kamu. karena aku masih gak habis pikir, lulus SMA itu kan masih tergolong bocil ya untuk jadi penghulu-penghuluan. Makanya aku nyebutnya si Udin sampai sekarang tuh Pak Penghulu dari kasus itu. Final dari sidang itu, Mas Heru menceraikan Mbak Ani dan langsung dinikahkan sama Joko. Dan pada saat itu juga si Joko langsung nalak Mbak Ani. Jadilah Mbak Ani janda 2 kali. Dari sidang itu juga si Joko jadi marah ke Udin karena Udin sudah nyeritain semuanya. Padahal yang bikin ini ketahuan karena ulah si Joko itu sendiri. Karena selama ini si Udin sudah menjaga rahasia seaman mungkin. Dari kasus ini kita belajar, sepercaya apapun kita kepada orang terdekat, jangan titipkan keluarga kita ke orang lain, apalagi istri kita sendiri, karena istri kita bukan barang.